siswiku SMA Negeri 1 Paiton. Tahun pelajaran ini tahun pelajaran 2020-2021. Tahun ini saya di Unigro akan mengajarkan matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 5. Tahun pelajaran ini kita tidak bisa tatap muka, oleh karena itu saya membuat video ini agar kalian tetap bisa mendengarkan penjelasan dari saya meski tetap harus belajar dari rumah. Oke, langsung saja berikut video pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA untuk bab yang pertama. Selamat belajar. Materi yang akan dipelajari di kelas 12 semester 1 untuk matematika peminatan yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Yang kedua, limit fungsi ketak-hinggaan. Yang ketiga, turunan fungsi trigonometri. Dan yang keempat, penggunaan turunan fungsi trigonometri. Baiklah, kita akan masuk dalam pertemuan pertama. Di sini kita akan membahas apersepsi dahulu tentang materi limit fungsi trigonometri. Apa itu apersepsi? Apersepsi adalah materi prasyarat yang harus dipenuhi sebelum kalian mempelajari lebih lanjut tentang limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan, masih ingatkah kalian dengan materi limit fungsi dan trigonometri yang telah dipelajari sebelumnya? Nah, kenapa hal itu saya tanyakan? Karena limit fungsi trigonometri berasal dari dua konsep. Yang pertama adalah konsep limit, yang kedua adalah konsep trigonometri. Kemudian konsep limit dan konsep trigonometri ini harus dipahami agar kalian nanti bisa memahami tentang limit fungsi trigonometri. Baik, yang pertama sekarang akan kita bahas. Kita ingat kembali tentang limit fungsi. Limit fungsi telah dipelajari di kelas 11. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Notasi limit biasanya simbolnya seperti ini. Kemudian dibacanya adalah limit fungsi X, di mana X-nya mendekati A adalah L. Kita akan pelajari juga bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi. Kita ingat kembali, yang pertama dengan metode substitusi, yang kedua dengan metode pemfaktoran, yang ketiga dengan mengalihkan akar sekawan. Agar lebih paham, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi ini adalah mengganti variabel X dengan nilai pendekatan yang dimaksud. Maksudnya seperti apa? Langsung kita ke contoh. Contoh, tentukan nilai dari limit X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 per X ditambah 5. X mendekati 2. Jadi substitusi adalah mengganti nilai X dengan pendekatannya. Berarti X di sini kita ganti dengan nilai pendekatannya adalah 2. Nah, jika dijawab, nah, X-nya X ini kita bisa, maka X, karena X-nya mendekati 2, maka nilai X ini kita ganti dengan 2. Nilai X yang ini juga kita ganti dengan 2. Mana lagi nilai X? Ada X-nya, ini adalah X-nya, kita ganti dengan 2. Sehingga kita peroleh X-nya ganti 2, 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 5 per 2 tambah 5, maka sama dengan 4 min 6 ditambah 5 per 7, maka hasilnya adalah 3 per 7. Gampang ya, hanya mengganti nilai X-nya dengan nilai pendekatan. Lanjut, kita ingat kembali tentang metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini disebut juga metode penyederhanaan, di mana jika pada metode substitusi langsung menghasilkan suatu bentuk tak tentu, jadi saat kita mengerjakan awalnya kita substitusi tapi menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu seperti apa? 0 per 0 atau bentuk tak hingga. Maka untuk lebih mudah kita langsung ke contoh juga. Contoh, tentukan nilai limit dari limit
X kuadrat dikurangi 9 per X min 3, di mana X-nya mendekati 3. Kita cek dulu sebenarnya. Kita ganti misalkan X-nya kita ganti dengan 3. Berarti ini kita ganti dengan 3 ya. X ini kita ganti dengan 3, nanti munculnya 3 kuadrat dikurangi 9. Ini juga 3 kurangi 3. Jadi kalau dibayangkan, kita cek langsung. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Jika X-nya ini kita ganti dengan 3, ini juga kita ganti dengan 3, maka akan bentuk 3 kuadrat kurangi 9, 0. 3 kurangi 3 juga 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Oleh karena itu, kalau ada bentuk tidak tentu, maka kita solusinya harus menggunakan pemfaktoran. Kita faktorkan salah satunya. Mana yang difaktorkan? Yang pangkatnya paling tinggi. Sehingga limit X kuadrat min 9 per X min 3, di mana X nya mendekati 3, yang pangkatnya paling tinggi ini. Nah, ini pangkatnya paling tinggi. Kita faktorkan jadi ini dan jadi ini. Jadi X tambah 3 dan X kurangi 3 per, ini kita tulis lagi X min 3. Karena ada hal yang sama, maka bisa kita coretnya. Nah, ini yang dimaksud penyederhanaan. Sehingga limit tadi ini akan menjadi limit X plus 3, X nya mendekati 3. Karena ini sudah hilang. Tinggal kita substitusi X nya, kita ganti dengan siapa? Dengan 3. Jadi 3 tambah 3, maka dari limitnya lah sama dengan 6. Gampang ya. Oke. Selanjutnya ayo kita ingat kembali materi yang kedua, trigonometri. Telah dipelajari di kelas 10 dan 11. Pertama yang harus kalian pahami tentang trigonometri adalah radian, di mana mengubah bentuk radian dalam bentuk derajat. Yang kedua, tentang sudut istimewa, nilai-nilai sin, cos, tan dari sudut-sudut istimewa trigonometri. Selanjutnya tentang identitas trigonometri. Ada beberapa rumus identitas trigonometri harus kalian pahami juga. Kemudian yang terakhir juga tentang rumus sudut ganda. Ingat sudut ganda di kelas 11 bahwa sin 2 alfa nilainya berapa, cos 2 alfa, tan 2 alfa nilainya berapa. Kita bahas satu persatu biar kalian ingat. Pertama, radian. Radian itu adalah satuan ukur sudut pengganti derajat yang digunakan dalam trigonometri. Radian dinyatakan dalam bentuk pi, di mana pi sama dengan 180. Jadi kalau 2pi berarti 360. Cara mengubah bagaimana radian? Ubah bentuk radian dalam bentuk derajat. Nah, misalkan saya punya pi per 2, rubah seluruh dalam bentuk derajat, maka pi nya kita ganti dengan siapa? Dengan 180, maka ketemu 90. Kemudian kalau 2 per 3 pi, ya pi nya kita ganti. Pi nya diganti berapa? Pi nya kita ganti dengan 180, sehingga menghasilkan 120. Sama jika punya 5 per 6 pi, 5 per 6 pi nya ganti 180, hasilnya 150. Gampang ya untuk radian. Kemudian selanjutnya tentang sudut-sudut istimewa. Jadi ada banyak sudut istimewa mulai dari kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi cukup kalian hafalkan nilai untuk kuadran 1, 0, 30, 45, 60, 90. Nilai sinnya naik dari 0 sampai 1. Kalau cosnya turun dari 1 sampai 0. Kemudian kalau tan naik juga dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya kita akan pelajari tentang identitas fungsi trigonometri. Di kelas 10 ada beberapa identitas fungsi trigonometri yang saya tulis di sini. Ini adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu nilainya sama dengan 1. Tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kotan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Yang paling sering digunakan dalam limit fungsi trigonometri adalah yang ini, yang sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian selanjutnya adalah tentang rumus sudut ganda, sudah dibaca di kelas 11. Jadi sudut ganda itu misalkan saya memiliki sin 2A, rumusnya bagaimana? 2 sin A kali cos A. Kemudian kalau cos 2A, rumusnya bagaimana? Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A.
nilainya akan sama juga dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1, akan sama pula dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Begitu pula juga untuk tangen 2A, nilainya sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Jadi rumus identitas dan rumus sudut ganda nantinya akan digunakan sebagai pengganti pemfaktoran pada trigonometri. Rumus menyederhanakan untuk trigonometri. Oke, bagaimana? Sudah ingat kembali tentang materi limit fungsi dan trigonometri? Materi apersepsi ini wajib kalian pahami karena akan sangat berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Bagaimana setelah melihat video penjelasan tadi? Jika ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan pada Budiah. Kemudian untuk tugas akan saya berikan melalui WhatsApp group yang sudah dimiliki oleh kelas masing-masing. Oke, tetap semangat meski harus di rumah, tetap belajar meski harus jarak.